Ya, buat teman-teman gunakan fungsida, ini sangat penting sekali. Untuk apa? Fungsida itu untuk menghilangkan jamur ya, jamur yang kemarin ya, karena tanaman anggur kita itu di lahan terbuka. Jadi buat teman-teman kalau mau menanam tanaman anggur itu memang sebenarnya nggak rumit teman-teman, bener nggak rumit ya. Kegagalan teman-teman yang teman-teman alami itu terletak biasanya di media tanam dan sinar matahari saja. Coba deket, tak panggil supaya ngerawat anggurku bang, nggak ada waktu. Nah, aku itu terus terang teman-teman ya, aku itu makanya kadang-kadang ada WA, ada ini, ada itu jarang kebales itu karena waktu saya juga sibuk ya. Saya itu jarang ya, sibuk banget. Ya, buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, kita itu harus peka teman-teman. Ini tanaman kita itu terserang apa? Terserang jenis hama atau terserang jenis jamur seperti itu. Ya, kalau terserang jenis jamur, teman-teman harus digunakan namanya fungsida. Ingat yang namanya fungsida. Jadi ketika teman-teman beli apapun obatnya itu dibaca dulu. Ya. Terus kalau tanaman anggur teman-teman terserang hama, request pupuk pekatan bang. Pekatan pupuknya ada nih. Ya. Pupuk pertumbuhan etalase 1, pupuk pertumbuhan etalase 1, pupuk sudah saya racik ini pupuknya. Iki Nurseri tenanan, Ya, kalau teman-teman tertarik dengan pupuk-pupuknya, silakan pupuk pertumbuhan etalase 1, pupuk pembuahan etalase 2, pupuk pembesar dan pemanis buah etalase 3. Ya, anu awam Kang yang nggak paham, hehehe, sering ngikut live saya nanti paham, dan sering lihat video saya ya, atau lihat di bio saya banyak ya. Saya itu sebenarnya edukasi saya itu banyak teman-teman, bukan hanya di sini saja ya. Di platform merah juga ada 3 loh. Saya di platform merah ada 3 akun teman-teman. Bang Al, anggurnya baru ditanam pakai pupuk apa biar tumbuh bagus? Pupuk pertumbuhan Ultradap 500 gram. Enggak ngelayanin gram-graman bang, aku enggak ngelayanin ya. Pupuk pertumbuhan etalase 1 buat teman-teman yang baru menanam ya, gunakan pupuk pertumbuhan. Di sini sudah saya campur, sudah saya racik, yaitu dengan 4 pupuk ya, kalnit, kalsium nitrat ya. Terus saya tambah NPK-nya menggunakan Flexi. Di pupuk Flexi ini sudah komplit banget, baik unsur hara makro maupun mikronya semuanya sudah komplit. Terus yang ketiga yaitu menggunakan Ultradap untuk menaikkan unsur fosfatnya, dan di sini juga saya gunakan magnesium sulfat, yaitu saya ambil yaitu sulfurnya, karena sulfur ini penting sekali di masa-masa pertumbuhan, karena sulfur ini adalah pengangkut ya, pengangkut nutrisi dari bawah ke atas. Untuk distribusinya itu termasuk ini loh, kerjaan sulfur ya, jadi biar bagus. Wah, di rumah pohon anggur itu sudah gede-gede itu, tetapi nggak bisa bagus buahnya. Yo wis dipupuk apa toh Mbak Euro dipupuk tapi saya pakai pupuk Mutiara NPK 1616 yang ada di rumah. Wis rapopo sak mampune Mbak Ria ya, sak mampune, tidak memaksakan harus menggunakan pupuk dari saya ya, sak mampune daripada tidak sama sekali. Ya. Pakai pupuk abang nanam langsung buah ya. Pakai pupuk abang nanam langsung buah lah. Saya mau tanya, siapa yang langsung berani jamin nanam langsung buah? Itu nggak ada. Ya, pabrik manapun juga nggak berani. Sulit langsung buahnya. Kita nggak bisa langsung teman-teman. Tetap proses. Kalau tanaman teman-teman ini masih pertumbuhan, lakukan pupuk pertumbuhan prosesnya 3 bulan, tidak bisa langsung. Kita perlu proses 3 bulan paling cepat pembentukan untuk mencapai tersier. Sepil bang pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan ada di etalase 2. Pupuk pembuahan ada di etalase 2.
Jadi proses teman-teman. Jadi proses. Makanya di sini ada etalase 1, etalase 2, etalase 3. Etalase 1 tujuannya untuk apa? Menyuburkan tanaman. Saya sudah pesan etalase 1. Kalau buat mawar caranya gimana? 1 picis dilarutkan dengan air 15 liter Bunda. 1 picis dilarutkan dengan air 5 liter. Ya, pupuknya 1 paket. 1 paket isinya 4. 1 paket isinya 4 biji seperti ini, ya, 4 biji seperti ini. Dan ini sudah saya racik, teman-teman tinggal siapkan air 7 liter. Masukkan, aduk, larut, kocorkan pada tanaman. Lakukan sampai 4 kali pemupukan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jarak di antara pupuk 1 minggu. Bang, kalau sudah dilarutkan, air larutkan tahan berapa lama? Selagi penyimpanannya benar, air itu masih ada kandungan nutrisinya, ya, 1 bulan bisa. Yang penting ketika teman-teman mau memakainya lagi, diaduk. Untuk apa? Untuk memasukkan oksigen yang terlarut. Jadi kalau nggak diaduk itu nggak ada oksigennya. Pupuk itu juga memerlukan oksigen, air memerlukan oksigen, ya. Jadi seperti itu. Ketika teman-teman ini tanamannya kok medianya kecil, masih kecil, dilarutkan dengan air 10 liter, masih ada sisa, simpen. Nanti besok mau menggunakan, aduk lagi, gunakan. Kalau untuk pupuk ini lama, 1 tahun nggak apa-apa. Yang penting penyimpanannya benar. Jangan direndam air. Ya, buat teman-teman yang kemarin beli pupuk banyak terus disimpan, itu aman, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai terkena air. Ya. Di pupuk-pupuk saya, baik etalase 1, etalase 2, etalase 3, semuanya sudah tinggal pakai. Dikocorkan ke media tanam, ke akar, ya, dikocorkan ke media tanam Bunda, ya, dikocorkan ke media tanam. Kalau mau dibuahkan 5 pohon, berarti Bunda belinya 5 paket, karena 1 paket untuk 1 pohon. 1 paket untuk 1 pohon, saya bungkusin kecil-kecil, ada 4, ini untuk 1 bulan. Jadi jarak pemupukan setiap 1 minggu sekali pupuk, setiap 1 minggu kali pupuk, setiap 1 minggu sekali pupuk. Nanti Bunda datang saja ke lab saya. Nanti ketika mau mangkas, mau apa, mendingan datang saja. Jangan asal-asalan. Itu sudah benar. Tetapi ketika teman-teman itu salah dalam melakukan pemangkasan, itu juga tidak akan mengeluarkan buah. Pupuk sudah benar, tetapi ketika teman-teman memasukkan pupuk pada tanaman yang belum siap untuk dibuahkan, yora dadi. Makanya itu kalau menggunakan pupuk abang langsung buah enggak? Saya jamin enggak ada. Yang berani jamin gitu enggak ada. Tetap ada namanya proses. Ada proses. Prosesnya apa? Yaitu tadi, kondisi tanaman sudah siap untuk dimasukkan pupuk pembuahan. Apa syarat tanaman itu sudah boleh dimasukkan pupuk pembuahan? Paling tidak tersiernya sudah besar. Kalau teman-teman tersiernya kecil, dimasukkan pupuk pembuahan, 1 bulan dipangkas itu masih kecil, ya ora makalan metu kembangi. Kenapa? Karena persiapan di masa vegetatifnya kurang. Ngono lho ya. Jadi buat teman-teman itu kalau berpikir jangan jangka pendek. Segala sesuatu ada proses, ada tahapannya. Pruning habis panen disisain berapa bat bang? Maunya apa dulu? Maunya apa dulu? Maunya langsung dibuahkan? Apa diistirahatkan? Ya, itu banyak abang. Itu banyak. Jadi kalau teman-teman maunya itu apa dulu? Ya, habis berbuah seperti ini. Mau saya istirahatkan lah. Kalau istirahatkan berarti teman-teman nanti bisa jangan dipruning dulu, ya, atau langsung dibuahkan bang, boleh langsung dibuahkan, pangkas dari belakang tandan buah. Tetapi kalau mau dibuahkan renovasi tersier berarti ya abang jangan langsung dipangkas. Renovasi tersier paling tidak kita kembalikan ke masa vegetatif dulu, pupuk dulu, pemangkasan setelah melakukan pemupukan ke 3 atau ke 4, seperti pembuahan lagi. Kalau mau renovasi gitu,
Renovasi nanti berarti pemangkasannya pendek. Ya, seperti itu. Atau abang kalau kepengen cepet itu ya nanti habis panen dipotong, jebret, potong buahnya lo ya, jangan dipotong ini. Masukkan pupuk pertumbuhan 2 kali pupuk pertumbuhan baru dilakukan pemangkasan, tidak apa-apa ya. Bang Al, pupuk pertumbuhan etalase berapa? Etalase 1 Mbak Ria, pupuk pertumbuhan etalase 1 ya. Buat teman-teman yang mengalami masalah pada pertumbuhan tanamannya, gunakan pupuk pertumbuhan ya. Pupuk pertumbuhan ini sudah saya racik, jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing cara penggunaannya. Ini tinggal digunakan saja dan disiapkan airnya, dilarutkan dengan air 8 liter atau 7 liter ya. Kalau tanaman teman-teman sudah lebih dari 1 bulan, tetapi kalau belum ada 1 bulan pindah tanam, yo dikasih 1 biji dilarutkan dengan air 10 liter. Ada panduan cara penggunaan teman-teman. Ada panduan cara penggunaan di sini. Silakan teman-teman nanti kalau sudah datang dibaca. Kalau masih kurang paham nanti langsung bertanya dan langsung praktek. Nah, kadang-kadang kalau yang bebal itu memang kalau langsung nanti malah pusing. Mendingan CO nanti nyampe terus tanya lagi gimana, itu lebih enak sambil praktek. Ketika kita bicara tentang tunas air, tunas bat saja, kalau teman-teman itu tidak punya pohon, biasanya juga keder. Teman-teman tuh masih bayangin aku mau nanem tunas air seperti apa, tunas bat seperti apa. Di sini sudah dikasih tahu, tetapi kalau di rumah itu belum ada, itu kadang-kadang keder. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur ya, dan tanaman stroberi, ya ini pupuk-pupuk sudah teruji, alhamdulillah bagus. Kemarin juga banyak yang review, teman-teman yang review datang ke lab, Bang, alhamdulillah pupuk pembuahan sampean saya gunakan untuk memupuk stroberi saya setelah 2 minggu sudah pada keluar bunga, ada kemarin. Terus dan ada yang review ini ada, Bang, pupuk pertumbuhan sampean saya gunakan untuk memupuk jeruk lemu terus keluar bunga, banyak seperti itu. Jadi buat teman-teman edukasi ini semoga mudah dipahami dan mudah dipraktekkan seperti itu teman-teman ya. Bikin grup Bang, sudah sering beli pupuk. Nanya aja gampang. Temen nanya aja gampang. Aku itu kalau grup-grup itu di sini kan bisa teman-teman bertanya langsung praktek. Terus teman-teman kalau kendalanya apa tinggal dikirimkan fotonya ke DM saya, kan ngono. Kalau saya nggak bisa hadir, saya itu orangnya terus terang teman-teman sibuk sebenarnya. Kenapa saya kok nyempetin waktu ini untuk live? Karena saya lagi membangun platform. Jadi harus rajin live di sini. Ini sebenarnya waktu istirahat saya gunakan untuk curi waktu 2 jam. Ya, berarti nanti waktu istirahat saya gunakan kerja. Saya varian arah 10 kok susah pecah batnya, Bang, beda sama Jupiter. Kelasnya aja beda. Kelasnya aja beda.